Dan salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, kita akan bersama Rasulullah, karena Rasul sebelum masuk surga menunggu kita. Tak ada umat yang ditunggu oleh nabinya. Kita aja Nabi Muhammad yang menunggu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah, atas kesempatan dan kemudahan pertemuan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang terjadi kebetulan. Sebelum Allah menciptakan bumi dan langit 500 tahun sebelumnya sudah tertulis pertemuan ini di Masjid Jami'atuz Zahidin. Para pengurus, takmir masjid, para imam, muazzin, para jamaahnya sekalian, semoga semua dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang sangat berharga bagi kita semua sebagai umat Islam adalah kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semestinya merasakan nikmat itu. Kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa saja berkeinginan menjadi umat Nabi Muhammad, karena Nabi Musa bersama umatnya termasuk umat yang cukup banyak dan besar. Dan sebelum bertemu Nabi Muhammad, dia mengira umatnya yang terbesar. Di waktu Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa mengenal ternyata umatnya Nabi Muhammad jauh lebih besar dan jauh lebih banyak jumlahnya dibanding umat Nabi Musa. Ibarat satu ekor kambing yang putih, polos, ada satu bulunya warna hitam. Kira-kira nampak enggak yang warna hitam? Di dalam bulu yang begitu banyak cuma ada satu warna hitam. Atau sebaliknya, satu ekor kambing hitam, ada satu bulunya yang berwarna putih. Itulah yang kecil itu adalah umat Nabi Musa. Satu ekor kambing itu adalah besarnya umat Nabi Muhammad SAW. Besar bukan sedikit, besarnya luar biasa. Makanya di situ Nabi Musa merasa cemburu dengan jumlah yang begitu banyak. Lebih lagi umat Nabi Muhammad dihadirkan dan didatangkan di akhir zaman, umat yang terakhir. Tak ada lagi umat lagi, karena Nabi kita Nabi yang akhir.
Berarti setelah Nabi kita tidak ada Nabi, dan setelah umat kita tidak ada umat. Habis kita adalah hari kiamat. Tetapi karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad yang datang di akhir zaman atau paling belakangan, tetapi mereka terpilih pertama dari seluruh umat yang akan masuk surga. Masya Allah. Pertama yang diizinkan buka pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu para nabi dan rasul satu persatu. Habis para nabi dan rasul, pertama orang yang masuki surga sesudah para nabi dan rasul adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar dari mana? Dari umat Nabi Muhammad. Dan seterusnya yang telah diberikan berita gembira oleh Rasulullah SAW menjaminkan mereka masuk surga, sahabatnya dan seterusnya, sampai kita insya-Allah bersama mereka. Habis sudah umat Nabi Muhammad, baru ummah-ummah yang lain. Dan salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, kita akan bersama Rasulullah, karena Rasul sebelum masuk surga menunggu kita. Tak ada umat yang ditunggu oleh nabinya. Kita aja Nabi Muhammad yang menunggu kita. Bagaimana bisa Nabi Muhammad mentandai umatnya di dalam sekian banyak umat-umat yang lain? Coba kalau kita sekarang hitungan manusia katanya 5, 6 atau 7 miliar yang ada di bumi, yang muslim maupun non muslim. Bayangkan kira-kira kalau sekarang umat manusia kira-kira 6 atau 7 miliar, bayangkan berapa jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Apalagi di masa yang akan datang kita tidak tahu berapa lama lagi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di hadapan miliaran manusia, puluhan umat, bagaimana bisa dia mengenal umatnya dan bisa menandai umatnya? Ternyata dari cahaya wudu dan salat. Tidak cukup syahadat, tidak cukup syahadat. Karena banyak orang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi tidak salat. Tidak ada cahaya, belum ada cahaya. Itu baru cahayanya di kalbu kalau kalimat ini. Tapi Rasulullah SAW kan tidak bisa lihat isi hati. Bagaimana bisa dikenal? Dari wajahnya, tangannya, kakinya ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya wudunya. Dan tidak mungkin orang wudu tapi tidak salat. Ada enggak orang wudu tapi tidak salat? Suka jaga wudu tapi tidak pernah salat? Ada enggak? Mungkin ada orang salat tapi tidak wudu. Pernah enggak lihat ada orang salat tapi tidak wudu? Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya mohon Bapak Ibu jaga cahaya itu, karena cahaya itu adalah hubungan kita dan tanda kita dikenal oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menunggu kita di hadapan pintu. Buat apa Nabi Muhammad menunggu? Pertama, Nabi Muhammad ingin memimpin kita masuk bersama-sama di surga. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ingin membagikan minum air Al-Kautsar
Inna a'tainakal kautsar. Apa itu kautsar? Sebuah air dari surga, hanya didapat oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Tapi air, bukan susu, bukan jus, air. Tapi subhanallah, keajaiban, tidak bisa dibayangkan. Air kok warna putih, kok manisnya lebih daripada madu, tidak bisa dibayangkan. Yang kita tahu, air itu ada rasa enggak? Tidak ada rasa, kosong. Tapi nanti di bersama SAW beda. Bukan hanya rasa dan warna, tapi memiliki khasiat yang tidak dimiliki oleh air lain. Apa itu? Siapa saja yang sekali minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hadapan surga, tidak akan butuh air lagi dan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Subhanallah. Kita berapa kali haus? Minum air, haus lagi, minum air, haus lagi. Hari ini minum aqua, besok minum apa lagi, semua sama, haus lagi. Biar beli air yang mahal, haus lagi. Makanya jamaah sekalian, saya mohon tolong jaga cahaya itu. Jangan sampai kita memadamkan cahaya itu sendiri. Karena nanti di hari kiamat Nabi Muhammad tidak akan minta KTP Bapak Ibu, tanda kenal, tidak ada KTP. Oh, tanggal lahir tahun 70, berarti ini zaman-zaman belakang aku, kata Rasul. Tidak ada. Dan tidak perlu kita teriak, ya Rasulullah, ini saya umatmu, aku cinta kepadamu. Tidak perlu. Bagaimana bisa? Harus ada bukti. Bukan suara, bukan KTP, tapi bukti cahaya yang ada di tubuh badan kita. Wajah kita, tangan kita, kaki kita bersinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Basyirul masya'ina fil zulami ila al masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah." Berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka datang ke masjid di saat gelap, akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna hari kiamat. Berarti kita jaga salat, apalagi datang ke masjid di saat gelap, ada balasannya. Selain pahala 10 kali lipat, selain kita mendapatkan salat berjamaah lebih besar 27 kali lipat dibanding salat sendiri, selain kita setiap langkah satu darajat, satu langkah satu kebaikan, satu langkah menghapuskan dosa, dan langkah-langkah itu pulang pergi. Bukan hanya datang ke masjid dihitung langkah-langkahnya, pulang pergi, balik ke rumahnya, padahal pulang ke rumah kan sudah selesai, sudah tunaikan salat, tetap dihitung langkah-langkah. Kemarin pas saya berbicara masalah langkah, ada orang, terus gimana kalau naik motor? Gimana hitungan langkahnya? Saya bilang, kalau soal hitungannya jangan khawatir, Allah tidak akan salah hitung. Yang penting kita harus tahu, mampu menghitungkan dosa kita. Kalau soal hitungan, Allah tidak pernah salah. Yang penting jangan kita salah hitung dosa kita.
Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu semua dapat bonus cahaya. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ke masjid di salat subuh gelap enggak? Gelap. Tapi mau datang. Salat isya gelap enggak? Gelap. Tapi mau ke masjid. Makanya perjuangan ini, apalagi salat subuhnya, perjuangan ini Allah hargai. Biasanya manusia suka ada rasa tidak nyaman. Mungkin tidak semua sama, mungkin ada yang takut, tapi saya kalau kita bicara umum tidak nyaman jalan di waktu gelap. Apalagi orang kampung bisa lewat sawahnya atau lewat kebunnya, tidak ada jalan terang, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada ini, merasa tidak nyaman. Tapi tetap mereka melangkah ke masjid. Maka coba lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang usia lanjut atau orang tua kita barangkali yang sudah tidak ada, kakek nenek kita, sampai usia tua sehat mereka. Karena mereka tidak pernah tinggalkan salat dan tidak pernah tinggalkan ngaji bersama-sama. Kita biasa yasinan malam Jumat, mereka setiap malam yasinan. Bahkan sebelum maghrib mereka makan, habis maghrib sudah tidak boleh ada aktivitas selain ngaji. Duduk di musalla sambil menunggu isya, betul kan? Itu yang terjadi masa dulu. Kita sama juga, sibuk habis maghrib nonton sinetron, sama-sama sibuk. Makanya kita terbeban banyak persoalan, banyak masalah. Mereka hidupnya pas-pasan, orang dahulu kita hidupnya pas-pasan, tapi tidak pernah pusing, tidak pernah stres. Mungkin bahasa galau aja baru-baru muncul. Mungkin orang dulu tidak tahu apa itu galau. Dia fikir berbagai macam makanan. Sekarang coba, siapa yang tidak galau? Allah yang bikin galau? Tidak, kita yang bikin galau sendiri. Tinggalkan ngaji, tinggalkan masjid. Yang malam jadi siang, yang siang jadi malam. Main bermalam-malam TV, nonton bola, main catur, main PS, macam-macam sampai dekat subuh. Sudah dekat subuh ngantuk, tidak memfikirkan tahajud walaupun 2 rakaat, tutup witir, sudah tahajud walaupun 2 rakaat. Tidak. Oh lagi capek, begal, mau istirahat sebentar. Kalau alasan salat subuh, bangun sudah kesiangan, ya Allah maafkan ketiduran, kurang ajar manusia. Itu kerjaannya sama Allah. Habis itu dia tanya, kenapa kok doa saya tidak dikabul? Hajat saya belum tuntas. Dia fikir perilakunya seperti ini setiap hari, dan dia pergi ke Habib, pergi ke Kiai, pergi ke makam sana, makam sini, minta dikabulkan. Tak bakal. Tak bakal. Tak bisa tawassul dengan para wali kalau perilakunya seperti ini. Usahakan perilaku sama seperti para wali, baru tawassulnya berguna, bermanfaat. Kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh menggantungkan kebaikan, karena para wali tidak bisa mewakili kita salat. Tidak bisa kita datang kepada seorang habib atau seorang kiai, Pak, saya malas salat, saya wakili Bapak, tolong salatkan. Kata Habib, insyaAllah saya kalau untuk mewakili kamu salat tidak bisa, kalau mau disalati saya bisa. Berarti ada amalan yang tidak bisa diwakili orang lain, kita harus kerjakan. Salat kita, ngaji Al-Quran, kita berbuat kebaikan, tahajud, jaga salat sunnah duha, sunnah tahiyatul masjid, masuk sunnah wudu. Apapun kebaikan yang kita bisa lakukan, jangan kita tinggalkan.
Dengan segala upaya, ikhtiar yang kita lakukan, walaupun ada kekurangan, barangkali ada kekurangan khusyuk, ada kekurangan belum bisa sempurna ibadah kita, tolong Mbak Kiai, tolong Mbak Habib, tolong doakan. Itu namanya ikhtiar. Ada usaha. Habis kita usaha, baru kita boleh. Tak apa-apa kita minta tolong orang salih mendoakan. Ulama kita yang kita pandangi mereka sebagai orang salih, minta doanya. Rasulullah SAW menwasiatkan sahabat, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani, minta doanya. Mana yang lebih mulia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, atau Uwais Al-Qarani? Ya, jauh lebih besar kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka cukup mendapatkan kemuliaan mendampingi Rasul. Itu sudah cukup. Bersama Rasul, membela Rasul, berjuangan sama Rasul, makanya dimakamkan bersama Rasul di samping Rasul SAW. Tapi coba bayangkan, Rasul SAW menyuruh mereka, carilah Uwais. Kalau kalian ketemu, minta doanya. Berarti boleh minta doa orang salih. Walaupun kita merasa berbuat kebaikan, menjaga salat, menjaga, tidak apa-apa. Orang salih minta doa sama orang salih. Apalagi di masa sekarang, di zaman global fitnah, kita sangat membutuhkan doa. Saya biasanya kalau setiap pimpin jamaah umrah, hampir saya haruskan setiap jamaah ketika kita tawaf maupun sa'i, dan saya mendampingi mereka ketika kita berjalanan umrah atau haji, saya sampaikan, mohon jangan lupa doakan Indonesia di setiap tawafmu dan sa'i Safa Marwah. Doakan Indonesia. Minimal khususkan 1 kali tawaf, 1 kali sa'i Safa Marwah, 1 kali aja, 1 kali tawaf atau sa'i kita khususkan untuk negeri kita Indonesia. Karena negara kita juga butuh doa. Kemarin pas hari Merdeka kan ada tayangan di TVRI. Saya bersama Ustaz Yusuf Mansur doa untuk negeri. Di samping kita tausiah, sekalian kita doakan. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, serba salah, bersoalan ekonomi, bersoalan politik. Kita doakan daripada kita hujat, kita lawan pemerintah, kita berbuat masalah, tidak ada habisnya. Tapi kita doakan, insya Allah dengan doa kita Allah rubah nasib menjadi lebih baik. Mungkin kalau ada yang merasa masa sekarang belum ada perubahan, insya Allah datang satu zaman berubah semua. Tak mungkin semua kegelapan itu selama-lamanya. Sepanjang kegelapan itu pasti ada satu saat terbitnya matahari. Tak mungkin malam itu selama-lamanya. Sabar, kita tunggu dan kita doakan. Masih banyak ada orang-orang di pimpinan di negeri kita ini, insya Allah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang takwa. Mungkin mereka belum berkesempatan, mungkin doa kita kurang kencang. Kita doa, jangan putus asa. Doa untuk Indonesia, untuk presiden kita, wakil presiden kita, para pimpinan negeri kita, semua kita doakan. Allah berikan hidayah, Allah pimpinlah mereka agar mereka mencintai ulama, menghormati ulama, membela rakyat, memuliakan rakyat, memakmurkan negeri kita Indonesia. Kita doakan. Menjadi ikhtiar. Karena kemarin salah satu usaha dan ikhtiar kita, masing-masing sudah memilih. Betul? Ada yang merasa tidak sesuai pilihannya, ada yang merasa sesuai pilihannya, ada yang merasa gagal, ada yang merasa kecewa. Berbagai macam perasaan muncul.
Tapi bagaimana? Sudah selesai. Mau tidak mau, ini keadaannya. Terus jalan keluarnya doa. Bukan membuat bermusuhan, saling menjatuhkan, saling menhujat. Terus sampai kapan? Sedangkan kita lihat, coba lihat saudara kita di negara Arab, di Timur Tengah, gimana kondisi? Suriah habis, Libya habis, Yaman habis, Sudan, Irak, yang dikenal negara yang berminyak, yang terkaya, mata uangnya lebih mahal, sekarang tidak ada nilainya. Bahkan kalau ada orang bawa mata uang Irak, dinar, namanya dinar Irak, tidak terima, takut. Semua berubah. Tapi sayang sekali dan kasihan, keadaan mereka berubah tapi menjadi lebih buruk. Yang kita harap keburukan yang ada berubah menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Betul? Makanya di samping ikhtiar kita, selain doa, alhamdulillah kita membangun program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini jalan. Dan alhamdulillah didukung oleh banyak para pejabat kita, para pimpinan negeri kita, banyak yang alhamdulillah mendukung, para kiai, para habaib sangat membantu program ini. Dan insyaAllah termasuk membangun 100 markas untuk binaan 1 juta penghafal Al-Quran. Di antaranya insyaAllah di Tanah Riau ini. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. Saya jawab, Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Harus kita percaya, jumlah kita bukan sedikit. Jumlah kita umat Islam terbesar di dunia. Tahu enggak arti terbesar di dunia? Sangat diperhatikan Indonesia. Makanya banyak musuh-musuh kita dalam negeri maupun di luar negeri berkeinginan menjatuhkan Indonesia. Bahkan kalau bisa dijatuhkan kata umat terbesar Islam di Indonesia. Mereka ingin menghabiskan kata itu. Karena membuat mereka takut. Walaupun sayang sekali umat terbanyak begitu dan terbesar, tapi belum bersatu. Jangankan rakyat, mohon maaf, ulamanya aja belum bersatu. Gimana rakyat? Saya tidak berbicara pilihan atau berbeda pilihan atau berbeda pendapat. Itu kita harus wajib menghormati perbedaan. Tapi yang saya fikirkan, bermusuhannya sampai kapan? Saya punya pendapat A, Bapak Ibu punya pendapat B, harus kita saling menghormati. Karena pandangan saya melihat A lebih baik, pandangan Bapak Ibu melihat B lebih baik, kenapa kita ribut? Kenapa saya maksa Bapak Ibu harus tunduk kepada pilihan saya? Harus Bapak Ibu tunduk kepada apa yang saya melihat. Karena juga Bapak Ibu berhak melihat, berhak mempandangi, punya pandangan. Makanya kita harus belajar menghormati perbedaan. Yang terjadi di Indonesia bukan soal perbedaan, tapi soal permusuhan. Itu yang saya khawatirkan. Karena mengakibatkan mungkin kita bisa selamat, tapi yang menjadi kurban nanti anak-anak kita. Dan kalau kita lihat, dan silahkan Bapak Ibu buka di Syekh Google. Kenalkan Syekh Google? Lihat berita-berita di negeri Arab. Kok bisa terjadi seperti ini? Ada orang berkata karena sunnah sama Syiah. Ada orang berkata gara-gara Yahudi sama ini. Ada orang tidak ada semua, tidak ada.
Satu alasan yang membuat kacau balau di Indonesia, di negeri Arab sana, di Timur Tengah, adalah kepentingan politik. Kira-kira mau nggak negeri kita gara-gara kepentingan politik dijadikan negeri kita yang kacau balau, hancur, perang saudara lagi, sama-sama muslim, Allahu Akbar tapi membunuh sesama, sama-sama takbir tapi saling membunuh. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan negeri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya solusinya kita harus memfikirkan membangun. Kalau kita tidak mampu merubah keadaan sekarang, kita harus mampu membangun. Bagaimana membangun? Kembali umat ini kepada Al-Quran. Ada orang teriak, kita mau kembalikan khilafah, harus kita bangun khilafah. Suruh baca suratul Fatihah aja tidak bisa. Membangun khilafah, Al-Fatihah aja tidak bisa benar, masih salah baca Al-Fatihah. Umat ini tidak bisa ditolong oleh Allah selain dengan Al-Quran. Kunci keselamatan, kunci kemenangan, kunci kemakmuran, kunci dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan Al-Quran. Kalau kita batu dan tunduk kepada Al-Quran, semua bumi akan tunduk kepada kita. Bagaimana kita lihat umat Islam terbesar di dunia, 54% tidak bisa ngaji. Berarti lebih dari separuh rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. Malu enggak kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Jangan-jangan kita selama puluhan tahun salat tapi tidak ada satu pun diterima oleh Allah karena Fatihahnya tidak benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, dirubah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya Allah mati. Satu huruf ha jadi ha, rubah makna, batal salatnya, dia tidak tahu. Makanya niat cita-cita saya semenjak Allah anugerahkan, sebenarnya Indonesia bukan pilihan saya, tapi barangkali Allah menanugerahkan, takdirkan saya diundang pertama kali 2008 untuk jadi imam tarawih di Jakarta, di salah satu masjid besar, Masjid Agung Sunda Kelapa. Dari situ alhamdulillah menjadi imam tarawih, nampaknya senang jamaah dan semakin ramai sampai heboh di media, di TV dan lain-lain. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia, cuma satu kalimat, bagus. Bagus. Alhamdulillah dapat diundang lagi. Nampaknya jamaah senang, tersentuh, akhirnya minta sama pengurus masjid, kami minta lagi imam itu dari Madinah. Alhamdulillah 2009 saya jadi imam lagi, 2010 jadi imam lagi. Sering bola balik ke Indonesia sampai saya merasa betah di Indonesia, jatuh cinta Indonesia. Alhamdulillah di situ 2008 2009 mulai belajar. Walaupun masih ingat pertama kalimat yang saya belajar, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Itu aja yang saya hafal, tapi belum tahu artinya waktu itu. Itu aja, setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Orang bingung, apaan itu? Tapi alhamdulillah karunia dari Allah. Dan saya yakin apa yang saya dapat di Indonesia, di tanah air kita ini, karena berkahnya Al-Quran. Mohon maaf, siapa Ali Jabir? Siapa Ali Jabir? Hamba Allah biasa, tapi karena ini dikenal, bukan karena keluarga Ali Jabir,
Bukan karena salah satu paman saya adalah imam besar Masjidul Haram, dikenal Ali Jabir di Indonesia. Tak ada kaitan, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena siapa-siapa, tapi karena berkahnya Al-Quran. Karena setiap bapa ibu barangkali menonton di acara TV membawa Al-Quran. Acara Hafiz Indonesia kan bersama Al-Quran, menjadi acara favorit. Yang ketika mulai acara ini banyak taruhan berkata tidak bakal lama acara ini, paling 1 tahun 2 tahun, habis itu tidak muncul lagi. Dan Alhamdulillah bisa kita tunjukkan sampai titik ini masih acara Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik di seluruh acara TV. Dan kita lihat anak-anak kita, jangankan membanggakan kita sebagai rakyat Indonesia, sampai di luar negeri diundang. Dan rata-rata anak di bawah 10 tahun. Dan semakin tahun berjalan, semakin jalannya acara ini, kita semakin semangat untuk berlomba-lomba untuk mewujudkan dan mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah sudah menjadi kenyataan. Dan belakangan ini puluhan bahkan ratusan sudah betapa luar biasa perhatian umat kepada Al-Quran. Makanya saya berkata ini kesempatan. Banyak kami terima wakaf, berubah tanah, wakaf berubah rumah, ada yang membayarkan tunainya, ada yang menitipkan emasnya, macam-macam. Luar biasa semangatnya jemaah untuk Al-Quran. Makanya Allah balas, Allah lahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan ada di antara mereka adalah anak bapa ibu. Ketika saya melihat sebuah video di YouTube, Presiden Turki ke negeri Inggris, ada kunjungan, dah tahu saya lupa tahun berapa, beberapa tahun yang lalu, Presiden Turki Erdogan dia pergi ke Inggris. Habis selesai kunjungan bertemu dengan Raja Inggris dan Perdana Menteri Inggris, dia mampir ke salah satu daerah yang banyak umat Islam. Sekalian beliau meresmikan masjid termegah dan termewah di Inggris, di kota London. Dia resmikan sampai air hujan itu dimanfaatkan dan disalurkan menjadi air wudu. Ada alat, dipasangkan alat dan salurannya yang sangat canggih. Kemudian mereka bikin air itu bisa dimanfaatkan buat tanam-tanaman dan sekalian buat wudu. Dan listrik rata-rata dari tenaga matahari. Beliau resmikan, yang membuat saya bangga ketika di acara peresmian masjid tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Turki di tanah negeri Inggris. Kemudian biasanya kan ada susunan acara kan, acara peresmian masjid atau sekolah kan ada bacaan Quran, ada sambutan dan lain sebagainya. Yang membaca tilawatul Quran di acara itu adalah Presiden Turki. Coba meresmikan masjid, membaca Al-Quran di tanah negara Inggris. Kira-kira rakyat Turki bangga tidak? Dan saya baca data dan sejarah kehidupan beliau, ternyata dia anak santri. Dan saya yakin tak ada yang memiliki pesantren lebih besar dan lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia terbesar pesantren di mana-mana. Makanya Alhamdulillah kami bekerja sama dengan banyak pihak-pihak di Jawa. Alhamdulillah sudah membangun puluhan rumah tahfiz, beberapa pesantren, dan kemarin saja baru kita telah membangun pesantren baru di Cipanas, menjadi juga bagian dari 100 markas. Dan setiap anak-anak dan pemuda-pemudi di bawah binaan kami tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan umrah, tapi saya punya tujuan lain. Saya ingin anak-anak kita bisa setor hafalan dan bacaan di hadapan para imam besar di Tanah Suci. Karena saya ingin mereka diakui, jangan hanya di Indonesia tapi juga di Tanah Suci.
Alhamdulillah, rata-rata yang kami kirim ke sana, mereka berdiam di sana setor hafalan, dan mereka kembali ke tanah air masing-masing sudah membawa sertifikat ijazah sanad yang sudah dibenarkan bacaannya, dibenarkan hafalannya, dan diizinkan menjadi guru ngajar karena bacaannya benar. Karena saya ingin tidak boleh banyak hafal tapi bacaannya kacau. Banyak orang hafal tapi bacaannya tidak benar. Saya tidak mau itu. Makanya terbangun program dari 5 metode. Baca Al-Quran dengan benar, perbaiki huruf. Yang kedua, tahsinut tilawah. Yang ketiga, menindahkan suara sama tajwid, walaupun suara kita membuat orang lain sakit kepala. InsyaAllah ada ilmunya bagaimana bisa menindahkan suara kita. Yang keempat adalah menguatkan hafalan, karena banyak keluhan jamaah, kita bisa hafal tapi cepat lupa. Ada enggak obatnya? Ada solusinya. Baru masuk ke metode inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman ada ilmunya? Ada ilmunya. Mana ayat yang buat Nabi Muhammad nangis? Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad senyum? Mana ayat membuat Nabi Muhammad berdoa dan bermunajat? Mana ayat yang Nabi Muhammad SAW mengulanginya berkali-kali sepanjang malam sampai terbitnya subuh dan menangis? Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad takut? Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad lebih khusyuk? Mana ayat yang dibacakan dalam salat sunnah? Mana ayat yang dibacakan di salat wajib, subuh, Jumat, apa saja? Semua sudah dijelaskan. Dan ini ada ilmunya. Makanya terbangun program 1 juta menghafal Al-Quran, karena saya mempandangi Indonesia adalah insyaAllah menjadi subur untuk melahirkan 1 juta menghafal Al-Quran. Program ini masih panjang, tapi terus kita berjuang. Karena saya memiliki keyakinan sepanjang apapun jarak perjalanan, kalau kita melangkah pasti akan sampai. Yang menjadi persoalan kalau tidak melangkah, melihat jauh, banyak, udah diam di tempat, tidak bakal tercapai. Tapi sejauh apapun, anggap ratusan kilometer, kalau tidak melangkah, tidak ikhtiar, tidak usaha, tidak bakal sampai. Dan inilah tujuan program 1 juta menghafal Al-Quran. Dan insya Allah akan datang satu waktu, akan keluar sebuah pengumuman, imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha, imam dan sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia. Wallahi saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena pengalaman saya selama di Indonesia bersama Al-Quran, tidak pernah merasa gagal. Tidak pernah merasa gagal. Dan saya lihat sendiri, alhamdulillah, banyak para pimpinan di daerah-daerah adalah mereka menghafal Al-Quran. Gubernur, bupati, wali kota, banyak saya kunjungi silaturahim. Ketika kami safari dakwah, saya bertemu dengan para pimpinan, alhamdulillah mereka sudah menghafal Al-Quran. Salah satunya Gubernur NTB, dan banyak kabupaten-kabupaten yang lain. Dan alhamdulillah rata-rata dari mereka, walaupun ada yang saya bertemu para pimpinan ini, para pejabat dari yang diberikan amanah, mereka ketika saya bertemu, walaupun mereka tidak hafal, tapi jiwanya jiwa Al-Quran. Banyak daerah yang saya kunjungi dari kabupaten, semua rata-rata program mereka perhatian kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran, tolong diajak kerjasama untuk kita membangun desa kita, membangun kampung kita. Dan ini kalau kita tidak bersatu bersama-sama, tidak bisa kita bangun. Mohon maaf, saya bukan dari keturunan Raja Salman, saya bisa tuntaskan semua. Kita bersama-sama, ayo kita sama-sama membangun. Ayo Bapak Ibu, ayo mari-mari kita ikhlas tulus untuk melipatkan diri kita dalam program ini. Barangkali kita gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi saya percaya dan yakin InsyaAllah kita bersama, dari tenaga fikiran, dari tenaga fisik, dari keilmuan, dari sisa harta kita, nafkah, sedekah, zakat, apapun,
seberapapun, insya-Allah semuanya akan menjadi saksi baik, dan mudah-mudahan tertulis nama kita di hari kiamat sebagai ahlul Quran. Wallahi Al-Quran indah, nikmat. Saya kemarin ketika membaca Al-Quran, dan alhamdulillah menkhatam berkali-kali, saya cari satu kata, apa ya kira, apa yang saya rasakan, ingin saya sampaikan kepada jamaah. Tapi kadang-kadang sesuatu perasaan ini, indahnya, manisnya ini tidak bisa diungkap, tidak bisa disampaikan. Sambil saya fikir, kira-kira apa kata-kata yang paling pas. Saya ingin betul apa yang saya rasakan bisa dirasakan oleh Bapak itu. Habis saya berfikir, saya tidak ketemu selain kata, wallahi Al-Quran ini nikmat. Wallahi nikmat. Miskin yang tidak bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Wallahi miskin. Bukan miskin harta, miskin perasaan, tidak bisa menikmati Al-Quran. Kitab ini bukan kitab biasa, bukan tulisan manusia, tapi kitab ini diturunkan oleh Allah, kalamullah. Kata guru saya, barang siapa yang ingin mendengar Allah bicara, baca Al-Quran. Kalau belum bisa merasakan nikmatnya melalui baca, sima', dengar murattal sambil renungkan fikiranmu, hatimu, supaya bisa menikmati. Sempurna kitab ini, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya, bahkan tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi, dan menjadi petunjuk bagi kita, hudal lil muttaqin. Indahnya wallah, indahnya membaca, indahnya menyimak, mendengar, indahnya mendukun, indahnya berinfak, indahnya semua, apapun yang terlibat, segala sesuatu yang terlibat dalam Al-Quran, bersama Al-Quran, apapun bentuknya, wallahi nikmat. Bayangkan Bapak Ibu yang memberikan infaknya, sedekahnya, kemudian kita meninggal dunia, dan semua infak kita yang menjadi wasilah dan sebab terlahir 1 juta penghafal Al-Quran. Dan anak-anak kita ini setiap hari dari pagi sampai malam baca Al-Quran. Berarti selama anda di dalam kuburan, Allah setorkan pahala bacaan mereka terus. Padahal kita sudah mati, tidak ada amalan lagi, tapi karena sedekah kita ternyata membawa manfaat. Dan saya kenal banyak anak-anak santri kita, subhanallah, sambil saya kagumi, ada di antara mereka wallahi tekad tingginya jauh lebih besar daripada saya sendiri. Dan saya ketika merasa diri malas, merasa diri turun semangatnya, saya bertemu dengan mereka, bertambah semangat. Tak pernah mereka capek membaca Al-Quran dari pagi sampai malam, mengulangi berkali-kali. Sampai ada di antara mereka yang tamat alhamdulillah hafalan di usia 13 tahun, hafal 30 juz. Tapi luar biasa, sampai ketika dikirimkan ke Madinah, dia satu-satunya dibanding semua yang dikirimkan ke Madinah, dia satu-satunya di dalam 1 bulan dia mampu setorkan hafalan di hadapan para imam, 3 imam, dan setiap imam dia khatam 30 juz dalam 1 bulan. Berarti 3 kali dia khatam. Saking begitu luar biasa tekadnya dan keinginannya besar. Dan masih muda, ini sekarang mungkin usianya 15, baru ini cerita, belum lama. Makanya jamaah sekalian, mohon doa restu, mohon dukungannya untuk program 1 juta penghafal Al-Quran. InsyaAllah terlahir dari tanah Riau ini, InsyaAllah penghafal Al-Quran. Cita-cita saya dan harapan saya, setiap masjid InsyaAllah memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan keindahan bacaan mereka adalah sama dengan keindahan bacaan para imam-imam besar di tanah suci. Kita masuk ke masjid,
mendengar suara imam kita, Masya Allah, rasanya kayak lagi di tanah suci. Berarti Bapak Ibu yang merasa merindukan tanah suci tapi belum berkesempatan ke sana, insya Allah bisa kita nikmati bersama suasana tanah suci, tetapi di negeri kita Indonesia tercinta. Insya Allah dengan Al-Quran saya yakin akan berubah semua nasib negeri kita Indonesia. Allah akan turunkan berkah langit, Allah akan keluarkan berkah dari bumi, Allah akan makmurkan negeri kita aman, sejahtera, dan insya Allah jangankan kita negeri kita yang akan menjadi makmur, insya Allah seluruh bumi bahkan seluruh negara akan tunduk untuk mencintai dan menghormati negeri kita Indonesia. Ada orang kemarin tanya sama saya, kok saya rasa si Ali Jabir ini kok cinta Indonesia, apa kira-kira harapan si Ali Jabir untuk Indonesia? Saya jawab, harapan saya rakyat Indonesia berada di tanah air maupun dia pergi ke luar negeri dihormati oleh dunia. Itu aja. Kalau dilihat ini orang Indonesia, salam hormat, cinta, hormat. Itu yang menjadi harapan saya. Dan ini semua bisa terwujud semuanya melalui Al-Quran. Makanya saya selalu dorong para orang tua yang merasa diri gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu. Tolong. Apalagi sekarang, di zaman sekarang banyak kemudahan dan fasilitas. Quran warna-warni, ada terjemahannya, ada tajwidnya, setel kad bacaannya, sampai anak-anak mainan anak-anak pun ada sekarang banyak program hafal Al-Quran. Silahkan nonton di YouTube. Kalau berkenan menjadi pelanggan di YouTube, ada satu channel kami bikin adalah Hafiz dan Hafizah. Sehari-hari supaya anak-anak kita menontonnya bisa menerapkan akhlak, karena saya ingin bukan hanya hafalan Al-Quran tapi berakhlak Al-Quran. Buka di YouTube Hafiz dan Hafizah. Sehari-hari mereka, bagaimana mereka bisa mengobati keburukan akhlak, bagaimana bisa menanamkan akhlak yang mulia, bagaimana bisa menanamkan jiwa Al-Quran dalam hati mereka dan sehari-hari mereka. Ini menjadi salah satu upaya. Apapun bentuknya, apa itu film kartun, apa itu sinetron, apa itu film, apa saja, apa yang bisa mendorong dan membantu untuk membuat umat ini mencintai Al-Quran, kami selalu usahakan dan ikhtiarkan. Sampai insya Allah kita akan masih sempat kita berdialog dengan sahabat saya Raffi Ahmad. Insya Allah munculnya satu program bersama beliau untuk perhatikan program Al-Quran. Banyak, alhamdulillah saya melihat luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Para artis pun mereka memperhatikan Al-Quran. Sahabat saya Irfan Hakim luar biasa, ngajinya tidak ada hentinya. Walaupun beliau tidak pernah menampakkan diri dalam ketika mengaji, saya sering memperhatikan. Dari acara ke acara dalam perjalanan dia selalu baca Al-Quran diam-diam di mobilnya. Semangatnya mereka, jiwa mereka sudah Al-Quran. Makanya ayo kita mari bersama-sama, dan insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Kalau kita tidak dapat apa-apa dari Al-Quran, hanya keberkahan, itu sudah cukup. Berkah umur, berkah rizki, berkah keluarga, berkah sehari-harinya, mau apa lagi? Apa arti dari keberkahan? Sehat wal afiat, rizki yang melimpah, dan juga Allah lindungi dari segala bahaya dan keburukan, dan bahagia selama dunia akhirat. Itulah inti dari keberkahan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi ahlul Quran dunia dan akhirat. Cintailah Al-Quran, jangan bosan bersama Al-Quran. Sehari-harimu jangan lewat, harus selalu bersama Al-Quran. Walaupun ibu-ibu yang mohon maaf sedang halangan tidak ngaji, tolong simak, dengar.
Dan ada larangan untuk ibu-ibu mendengar Al-Quran walaupun lagi tidak salat. Setelkan CD atau dari YouTube murattal. Alhamdulillah, jutaan murattal ada di YouTube. Bahkan ada pilihan mau surah apa. Sama ada terjemahannya, bisa ditampilkan terjemahannya. Subhan, semua ada. Mau suara siapa ada. Tinggal kita ketik dan milih. Dan ini merupakan kemudahan untuk menjadi ahlul Quran. Ini semua kemudahan dari Allah SWT. Cuba bayangkan orang dahulu, sahabat Rasulullah, di mana tulisan Al-Quran supaya mereka bisa hafal? Di atas kulit unta. Kulit unta. Begitu turunnya wahyu, mereka tulis supaya tidak terlupa. Dan ada penulis wahyu. Ada beberapa sahabat, 6 sahabat Rasulullah SAW adalah tugasnya penulis wahyu. Apapun wahyu dari Allah mereka tuliskan. Bagi apa mereka? Bagi kulit unta, tulang-tulang sapi, tulang-tulang unta. Ini membuat tambah tulisan ayat Al-Quran. Sampai zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mempersatukan semua tulisan, kumpulkan para penghafal Al-Quran untuk disatukan Al-Quran menjadi satu, di satu buku atau satu kitab. Datang zaman Sayyidina Uthman, membuat lagi satu kitab dan disebarkan kepada negara-negara lain. Tapi alhamdulillah sekarang coba, sekarang semua ada Quran yang kertas yang bagus, jelas, huruf besar, huruf kecil, warna-warni, tajwid, terjemahannya, mu ada suara, ada murattal. Subhanallah, semua. Sekarang berarti semestinya jumlah kita menghafal Al-Quran melebihi jumlah sahabat Rasul. Kenapa? Karena semua ada, semua serba ada, tinggal ada kemauan tidak. Allah berfirman dalam suratul Qamar, sampai berkali-kali mengulangi dalam suratul Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafal, difahami, ditadabburi, dihayati, dimudahkan. Bukan akan memudahkan, kami telah memudahkan. Berarti sudah selesai tugas Allah. Fahal min muddakir, siapa yang mau belajar, berarti kalau ada kemauan dapat janji Allah. Allah janji, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau mengambil peringatan, mau mengambil pelajaran? Dapat janji Allah. Kalau tidak ada kemauan, Allah tidak bisa maksa. Karena Allah tidak pernah maksa. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak pernah maksa. Tapi kemauannya itu sejauh apa? Kira-kira semangat menjadi ahlul Quran demi kebaikan negeri kita, demi kebaikan keturunan kita. InsyaAllah kita bersama-sama menjadi wasilah dan ikhtiar melalui, kalau orang bertawassul kepada orang salih, kalau tawassul saya kepada Al-Quran, itu wasilah saya. Wasilah saya kemakmuran Indonesia Al-Quran, keberkahan ekonominya, keberkahan politiknya, keberkahan sosialnya, kemakmuran dunianya. Dan insyaAllah akan Allah ridha kepada negeri kita menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur dan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemuliaan oleh Allah SWT bersama Al-Quran, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diampuni segala dosanya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Ya Allah, berilah kepada kami kesempatan dan kemuliaan bersama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepada kami karunia menjadi penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Anugerahkan ya Allah kepada keturunan kami, anak dan cucu penghafal Al-Quran, yang mereka mampu membanggakan kami di hadapan hari kiamat. Tuliskan nama kami sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan negeri kami Indonesia, selamatkan negeri kami Indonesia, selamatkanlah negeri kami Indonesia dari segala bencana, dari wabah, dari bala,
dari musibah. Ya Allah, berikan perlindungan kepada negeri Indonesia dari segala keburukan, ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada negeri kami Indonesia pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur dan ikhlas melayani rakyatmu, dan ikhlas rakyat Indonesia, dan ya Allah ikhlas membela agamamu ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya serahkan kepada Farid.